Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan mereview materi UAS untuk mata kuliah akuntansi lanjutan 2, di mana saya akan mereview mengenai materi changes in ownership. Oke, di sini ada soal teman-teman, di mana Darmawan Co. merupakan perusahaan terbuka yang melakukan IPO pada tanggal 12 Juli. Lalu pada awal tahun 2020, ya, Indasari melakukan pembelian saham kepada Darmawan Co. Ya, ini saya blok dulu. Berarti kalau misalkan Indasari melakukan pembelian, maka nanti selanjutnya Indasari akan saya sebut sebagai investor. Oke, nah Darmawan Co sebagai investinya. Lalu dia bilang pembelian pertama sebanyak 10% saham, harganya sekian. Lalu dia bilang tanggal 3 Januari 2021, Indasari membeli tambahan lagi dengan harga sekian, dan karena prospeknya dinilai baik lagi, dia beli lagi di awal tahun 2022. Ya, ini kurang lebih paragraf pertama data terkait dengan pembeliannya. Kemudian Darmawan Co memiliki struktur ekuitas sebagai berikut. Ya, ini pada saat tanggal parentnya itu udah dapetin kontrol atas si investinya. Kemudian dikasih data terkait dengan common stock, OCC, treasury sama RE-nya, dan sering berjalannya waktu, Intisari merasa si Darmawan Co tidak membuahkan hasil sehingga dijual kepemilikannya pada tanggal 7 Agustus 2023. Lalu tanggal 1 Juli 2024 si investornya ini yaitu Indasari jual lagi nih saham Darmawan Co. Oke. Lalu dikasih keterangan bahwa selama tahun 2020 sampai 2025 Darmawan ini tidak membagikan dividen. Oke. Nah, teman-teman ya, di sini kita akan diminta untuk mengerjakan beberapa hal. Pertama, teman-teman diminta untuk membuat jurnal transaksi ya, beserta dengan jurnal eliminasinya dengan menggunakan cost method. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, teman-teman, bahwa pada saat kita menggunakan cost method, kita tidak akan mengupdate investasi kita terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita akan mulai langsung mengerjakan mengenai jurnal pembelian investasinya. Di mana pertama kali kan si Indasari melakukan pembelian itu pada tanggal awal tahun 2020. Berarti kalau awal tahun 2020 kita asumsikan aja beli tanggal 1 Januari 2020. Ya, maka pada saat si Indasari melakukan pembelian kepada Darmawan, dia bilang kan cuma mengeluarkan uang kas ya. Mengeluarkan uang kas sebesar 135 juta. Berarti kita akan buat jurnal investment in Darmawan pada cash. Ya. Jangan pakai akun investment in cash. Kenapa? Karena seperti yang saya mention di beberapa pertemuan sebelumnya, kita nggak boleh pakai in cash karena in cash itu kita pakai pada saat si parent udah langsung dapetin kontrol atas si subsidiary. Sedangkan di sini tanggal 1 Januari ini kalau teman-teman lihat, dia baru beli sebanyak 10% ya, 10% dari total saham beredar. Berarti dia belum dapetin kontrol efektif. Oke. Nah, di sini ya, kita akan masukin updatean dulu ya terkait dengan persentase kepemilikan serta berapa outstanding share-nya. Karena kita di soal ini tidak dikasih tahu nilai outstanding share-nya secara gamblang. Oke. Nah, di sini dikasih tahu bahwa persentase kepemilikan Indasari pada hasil pembelian pertama adalah sebesar 10%. Oke. Nah, sekarang kita akan coba hitung dulu nih, berapa lembar sih outstanding share-nya si Darmawan. Dimana teman-teman seperti biasa kalau lihat outstanding share langsung fokus ke struktur equity-nya. Dimana si Darmawan itu punya common stock ya sebesar 992 juta, parnya 3.200. Lalu di soal kebetulan dikasih data lagi nih teman-teman, di mana dia bilang selain common stock itu juga ada treasury share ya. Ada treasury share, berarti ini perlu teman-teman kurangin nih pada saat ngitung outstanding share-nya ya. Nah, maka teman-teman masukin berarti 992 juta kita bagi dengan 3.200 ya. Kemudian kita kurangin dengan si treasury share-nya, di mana dia bilang di situ ada 44 juta. Kita kurangin dengan 4.400 sesuai dengan keterangan di soal. Maka teman-teman akan dapat nilai outstanding share-nya adalah sebesar 300.000. Oke. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa si
Indasari itu membeli 10%-nya itu seharga 135 juta. Ya, dia bilang mengeluarkan uang kas sebesar 135 juta. Berarti ini akan kita masukin di jurnalnya investment Indarmawan pada cash sebesar 135 juta. Nah, yang jadi permasalahan teman-teman, selain kita perlu tahu persentase kepemilikan outstanding share, ya, kita juga perlu tahu berapa sih lembar saham yang dibeli pada saat tanggal ini, yang tanggal 10 Januari, sehingga kita bisa tahu berapa harga per lembarnya. Oke, maka teman-teman tinggal kalikan aja, berarti 10% teman-teman tinggal kali dengan 300.000. Sehingga teman-teman tahu bahwa nilai banyaknya saham yang dibeli oleh si Indasari adalah sebesar 30.000. Nah, udah dapat nih ya lembaran sama total harganya, maka teman-teman tinggal bagi aja. Sehingga teman-teman dapat jumlah per lembarnya, berarti tinggal dibagi ya. 135 juta kita bagi dengan 30.000 ya, atau misalkan kalau mau cara yang lain juga boleh, berarti 135 juta kita bagi dengan 10%, kita kali dengan 300.000, hasilnya sama aja sebesar 4.500. Oke, lalu ya kita akan lanjut untuk ke tanggal berikutnya. Jadi kurang lebih yang outstanding share, kepemilikan, dan harga ini cuma buat coret-coretan teman-teman aja, supaya nanti pada saat mengerjakan terkait dengan revaluasi atau mungkin terkait dengan istilahnya itu update di tanggal berikutnya, teman-teman gak kebingungan lagi. Oke, berikutnya tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari 2021 ya, si Indasari ini membeli tambahan saham atas Darmawanko sebanyak 90.000 lembar. Oke. Nah, maka kita bisa masukin nih, kalau terdapat pembelian lagi, berarti jurnalnya adalah investment Indarmawan pada cash. Ya, biasanya kalau soal changes ini nggak ribet-ribet, dia pakainya uang tunai biasanya. Oke. Kemudian dengan harga 4.450 per lembarnya. Berarti kita langsung masukin harganya adalah 4.450. Oke. Nah, maka kita bisa kalikan nih, ya. Kita bisa kalikan untuk jumlah investasinya, ya, jumlah uang yang dikeluarkan, berarti 4.450 kita akan kali dengan banyaknya lembar saham yang dibeli, yaitu sebanyak 90.000. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 400.500.000. Nah, sekarang selain kita perlu update terkait dengan jurnalnya, kita juga perlu nih masukin updatean di bawah lagi outstanding share-nya sebesar 300.000. Enggak ditulis pun sebenarnya nggak masalah, karena outstanding share ini kebetulan nggak ada updatean terkait dengan di soalnya. Kemudian sekarang kita akan update untuk persentase kepemilikannya, ya. Nah, tadi kan kalau teman-teman lihat di tanggal sebelumnya kita udah punya sebanyak 30.000 lembar, ya. Kita udah punya sebanyak 30.000 lembar. Nah, sekarang di tanggal ini kita beli tambahan sebanyak 90.000, teman-teman, ya. Kita beli lagi sebanyak 90.000. Maka tinggal teman-teman jumlahin aja nih. Berarti 30.000 kita tambahin dengan 90.000. Sehingga dapatlah jumlah lembar saham yang si investor miliki adalah sebesar 120.000. Oke, lalu sekarang setelah dapat berapa lembar saham yang dimiliki secara keseluruhan, maka kita akan update untuk kepemilikannya. Berarti 120.000 kita bagi dengan 300.000. Sehingga dapatlah persentase kepemilikan kita adalah sebesar 40%. Oke, nah di sini kepemilikan kita kebetulan belum 40% nih. Beda dengan yang di soal-soal sebelumnya. Dimana kalau yang kita bahas di kelas itu kebetulan di pembelian kedua dia udah dapetin kontrol. Nah, sedangkan di soal ini kebetulan belum ada kontrol nih, karena masih di bawah 50%. Maka kita lihat lagi transaksi berikutnya terkait dengan pembelian saham. Oke, lalu ya, karena prospek Darmawan dinilai sangat baik untuk beberapa tahun ke depan, maka awal tahun 2022 si Indasari beli lagi nih ya, beli lagi tambahan share Darmawanko. Sehingga kepemilikan Indasari itu menjadi 75%, ya, 75%. Di mana harga saham per lembarnya itu adalah sebesar 1,2 kali.
dari harga saham Darmawan per tanggal 3 Januari. Oke, kita bikin dulu jurnalnya ya. Kita bikin dulu jurnalnya dan update untuk harga per lembarnya. Di mana dia bilang kalau misalkan ada jurnal, ada pembelian, maka jurnalnya adalah investment in Darmawan pada cash. Nah, untuk harganya, di sini teman-teman lihat lagi nih harganya. Dia bilang harganya adalah 1,2 kali harga saham. Ya, 1,2 kali harga saham. Berarti kita tinggal kalikan aja. 1,2 kita kali dengan 4.450. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 5.340 ya. Karena dari keterangan di soal dia bilang 1,2 kali harga di tanggal 3 Januari. Berarti tinggal kita kalikan aja. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat harga per lembarnya, teman-teman. Sekarang kita dikasih tahu nih di soal ada updatean bahwa kepemilikannya ujung-ujungnya menjadi 75%, teman-teman, ya. Kepemilikan Indasari atas si investinya yaitu Darmawan menjadi 75%. Oke. Nah, sekarang ya, kita perlu tahu nih istilahnya itu berapa banyak sih lembaran yang dibeli sehingga nanti kita bisa isi angka yang ada di jurnal yang ketiga ini. Oke. Ya, karena di soal kan dia belum dikasih tahu ya berapa lembaran yang dibeli, maka teman-teman perlu cari sendiri. Maka di sini untuk persentase kepemilikannya 75% sesuai dengan di soal. Maka sebenarnya kita bisa cari nih ya, kita bisa cari kenaikan persentase kepemilikan kita. Dimana kan kita punya kepemilikan sekarang 75, sedangkan di tanggal sebelumnya kepemilikan kita kalau kita akumulasikan itu 40%. Maka kita tinggal kurangin aja ya, berarti 75% ya, 75% itu kita kurangin dengan 40%. Hasilnya kurang lebih sebesar 35%. Atau sebenarnya ada cara lain juga, bebas, yang penting kalian paham aja gimana cara carinya, nggak harus pakai jalan yang tadi saya sebutkan. Atau bisa aja kalian kurangin nih ya, kalian kurangin ya. Kita kan tahu ya bahwa sekarang persentase kepemilikan kita sebesar 75%. Kita bisa cari dulu berapa nilai lembar saham secara keseluruhan yang kita miliki. Caranya adalah 75%. Itu teman-teman kali dengan 300.000. Oke, 75 kita kali dengan 300.000. Maka dapatlah lembaran saham yang kita miliki secara keseluruhan adalah sebesar 225.000. Lalu barulah kemudian teman-teman tinggal kurangin aja, berarti 225 kita kurangin dengan 120 ya. Atau bisa aja pakai cara yang kedua tadi ya. Hasilnya sebenarnya sama-sama ya, sebesar kenaikannya sebesar 105.000. Teman-teman tinggal kurangin aja. Berarti 75% ya, 75% kita kurangin dengan 40%. Kemudian kita kali dengan 300.000. Hasilnya sama aja, sebesar 105.000. Ya, sama aja. Oke, sekarang kita udah dapat berapa lembaran saham yang kita beli pada tanggal ini, maka tinggal kita kalikan aja nih. Berarti 105.000 kita kali dengan 5.340. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 560.700.000. Oke. Nah, teman-teman, sekarang si investor itu udah punya kepemilikan di atas 50% terhadap si investinya, ya. Maka selanjutnya Indasari ini sudah bisa kita sebut sebagai parent, di mana ketika parent itu sudah memiliki kontrol yang efektif, maka kita harus melakukan revaluasi atas investasi di tanggal-tanggal sebelumnya, ya. Baik metode cost ataupun metode complete equity itu sama aja. Di mana kita akan buat formatnya kurang lebih seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini. Kita masukin initial purchase price ya, initial purchase price. Ya, ingat ya teman-teman ya, konsep revaluasi ini maksudnya adalah kalian akan mengupdate ya, kalian akan mengupdate, akan memperbaharui nilai investasi kalian di tanggal sebelum kalian dapetin kontrol. Dimana kalau di soal yang di problem di kelas itu kebetulan tanggal kedua ya, tanggal kedua dia udah dapetin kontrol. Sedangkan kalau di soal ini dia baru dapetin kontrol di tanggal ketiga. Makanya teman-teman akan mengupdate ya, akan mengupdate untuk pembelian investasi di tanggal 1 Januari 2020 dan tanggal 3 Januari 2021 ya. Jadi yang
harus update tuh nggak hanya satu sekarang teman-teman, tapi yang kalian harus update itu ada dua, ya, karena dia ada 2 kali pembelian sebelum dia dapatin kontrol. Oke, maka kita harus jumlahin semuanya teman-teman. Berarti kita jumlahin pembelian tanggal 1 Januari dan kita jumlahin pembelian tanggal 3 Januari 2021, ya. Kita tambahin 2 investasi ini. Karena seperti yang saya bilang, kita akan update seluruh investasi sebelum dia dapetin kontrol efektif. Kalau misalkan dia belinya 5 kali, ya udah, berarti kita harus update 4 pembelian pertama. Kalau misalkan dia belinya 4 kali, kita harus update 3 pembelian pertama. Pokoknya kita akan update semuanya sebelum dapetin kontrol efektif. Oke. Nah, sekarang, ya, kalau teman-teman lihat, di sini ada 2 perhitungannya. Ada 2 perhitungan untuk change in RE-nya, di mana untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021. Oke. Nah, teman-teman, pada saat di tahun 2020, ya, kita baru punya investasi sebesar 10%, ya. Kita baru punya investasi sebesar 10%. Oke. Maka nanti kita akan mengakui perubahannya pun hanya sebesar 10%, teman-teman. Nah, di tahun 2021, ya, kita udah punya kepemilikan sebesar 40%. Maka nanti perubahan RE yang kita bakal akuin pun hanya sebesar 40% saja, teman-teman, sesuai dengan kepemilikan kita. Nah, sekarang, untuk menghitung perubahan RE ini, teman-teman lihat tabel RE-nya, ya. Dimana kan ini merupakan saldo RE pada saat awal tahun 2020 ya teman-teman ya, karena tanggalnya di sini 1 Januari 2020. Sedangkan ada tanggal di tahun berikutnya yaitu tanggal 1 Januari 2021. Artinya apa teman-teman? Artinya pada saat kita ingin melihat perubahan RE dari tahun 2020 ke tahun 2021 ya. Pada saat kita ingin mengetahui perubahan RE sepanjang tahun 2020, maka kita akan selisihkan ya. Kita akan selisihkan beginning RE di tahun berikutnya ya. Atau di tahun 2021, kita akan selisihkan dengan beginning RE di awal tahun 2020. Sehingga nanti kita bakal dapat selisih ya. Berarti 415 kita kurangin dengan 320 dan nilai inilah yang bakal kita akui sebagai perubahan sepanjang tahun 2020. Ya. Mungkin teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, tapi saya coba langsung praktikin aja. Nah, di sini ya, seperti yang saya bilang, kita akan mengakui perubahan di tahun 2020. Di mana kita akan menselisihkan laba di awal tahun berikutnya. Ya. Laba di awal tahun berikutnya. Kenapa? Karena laba di awal tahun berikutnya itu merupakan tanggal bawaan ya, bawaan dari tanggal 31 Desembernya. Ya, 31 Desember berarti itu akhir periode teman-teman. Makanya kita bisa ambil beginning RE di awal tahun berikutnya. Berarti 415 juta kita kurangin dengan 320 juta yang merupakan beginning RE 2020-nya. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan kepemilikan kita sebesar 10%. Karena kita baru punya kepemilikannya itu sebesar 10% saja di awal 2020. Kemudian sama juga sebenarnya dengan change in RE tahun 2021. Di mana kita akan menselisihkan ya beginning RE di awal tahun 2022 berarti 475 juta. Kita kurangin dengan 415.000 supaya kita dapat selisih atau pergerakan laba sepanjang tahun 2021-nya. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan 40% ya. Kita berhak mengakui sebesar 40% saja karena kita punya investasi itu hanya sebesar 40% pada saat tahun 2021-nya. Nah, setelah kalian dapetin berapa carrying value-nya ya, berapa change in RE kemudian initial purchase price-nya, maka sekarang kalian bisa jumlahin semuanya sehingga kalian bisa dapetin si carrying value-nya ya. Tinggal dijumlahkan saja sehingga dapatlah nilainya sebesar 569 juta. Kemudian setelah kalian dapatin carrying value dari investasinya ini, maka kalian bakal hitung berapa si implied value-nya teman-teman. Di mana rumus si implied value ini adalah jumlah saham yang kalian beli sebelum dapatin kontrol ya. Jadi biar sama-sama apple to apple ya teman-teman ya. Intinya kalau kita revaluasi ini kita bandingkan semuanya sebelum tanggal si parent dapatin kontrol efektif
Kemudian untuk yang implied value ini kita akan kali dengan harga paling terakhir dari investasi kita atau per tanggal 1 Januari 2022. Maka kita masukin berarti 5.340 yang merupakan harga paling terakhir. Kemudian kita kali dengan 120.000. Sehingga dapatlah hasilnya adalah sebesar 640.800.000. Maka sekarang kita bisa nilai nih. Kita punya barang tuh 569 ya. Kita punya barang 569, tetapi ternyata di pasaran itu sudah dihargai sebesar 640.800. Maka kita bisa mengindikasikan bahwa kita mengalami untung karena barang kita itu dihargai lebih mahal di pasaran. Makanya kita tulis gain on revaluation. Nilainya sebesar, tinggal kita selisihkan aja, berarti nilainya sebesar 71.800.000. Oke. Nah, sekarang setelah kalian dapatin nilai gain on revaluation, maka kalian bakal buat jurnal teman-teman per tanggal 1 Januari 2022 juga. Di mana jurnalnya adalah kalian bakal buat investment in Darmawan pada gain on revaluation karena kalian istilahnya itu mendapatkan keuntungan dari revaluasi. Ya, jadi kalian tambahin tuh nilai investmentnya. Maka nilainya adalah sebesar 71.800.000 sesuai dengan gain on revaluation yang kalian dapetin di perhitungan tadi. Nah, sebenarnya sebelum kita bakal buat jurnal eliminasi, teman-teman, kita perlu buat dulu nih istilahnya itu jurnal terkait dengan pengakuan dividen. Tetapi kalau teman-teman lihat di soal ini, dia bilang selama tahun 2020 sampai tahun 2025, Darmawan itu tidak membagikan dividen. Ya, berarti kita tinggal tulis aja nih, per tanggal 31 Desember 2022. Ini masih di dalam general interest ya teman-teman ya, belum masuk ke elimination. Masih di dalam general, karena dia tidak bagi dividen, maka teman-teman tulis saja no entry. Karena tidak ada pembagian dividen. Ya. Di ulangan pun saya minta minimal teman-teman tulis sehingga saya tahu bahwa teman-teman itu paham bahwa memang tidak ada pembagian dividen di soal ini ya untuk tahun 2022. Oke. Nah, kemudian setelah kita buat general entries di tahun 2022, maka langkah berikutnya adalah kita bakal buat eliminasi ya teman-teman ya. Kita bakal buat eliminasi di tahun 2022. Di mana pertama-tama kita perlu buat dulu yang namanya CAD schedule teman-teman ya. Kita perlu buat dulu yang namanya CAD schedule. Di mana CAD schedule formatnya seperti biasa. Kalau di ulangan saya nggak minta harus seperti ini teman-temannya, dibuat tabel dan dikotak-kotakin itu nggak usah ya. Yang penting teman-teman bikin coret-coret aja kecil-kecil ya. Misalkan implied value, book value-nya apa aja, total BV-nya, difference sama goodwill sama balance ya. Ya berarti teman-teman bikin aja coret-coretannya. Yang penting saya paham bahwa kalian tahu gimana cara dapetin nanti difference dan goodwill-nya gimana. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal coba hitung implied value-nya dulu, teman-teman. Ya. Nah, implied value dari si parent adalah sebesar 75%. Ya, karena parent itu punya 75% atas si subsidiary-nya. Maka teman-teman tinggal kalikan aja, berarti 225.000 sesuai dengan lembaran terakhir yang si parent miliki, kemudian kita kalikan dengan harga per lembar yang sebesar 5.340. Oke. Maka dapat nilainya adalah sebesar 1.201.500.000. Lalu kita tinggal hitung totalnya. Cara hitung total seperti biasa, kita akan bagi dengan persentase kepemilikan parentnya. Berarti 1.201.500.000. Kemudian kita akan bagi dengan 75%. Sehingga dapatlah nilainya adalah sebesar 1.602.000.000. Oke, kemudian setelah kita dapetin dibagi dengan 75%, maka kita akan hitung nilai NCI-nya, tinggal kita selisihan aja. Berarti 1.201.500 kita kurangin dengan 1.602. Kemudian untuk yang book value of equity-nya kita masukin common stock-nya ya, common stock-nya di mana common stock-nya itu sebesar 992 juta. Kemudian OCC-nya sebesar 35 juta. Ini udah ada di soal, tinggal dimasukin aja.
Kemudian ada RE teman-teman ya. Ada RE. Nah, RE ini yang saya harus tekankan lagi supaya teman-teman tidak lupa pada saat mengerjakan soal ini. Di mana RE yang ada di CD schedule ya, kalau teman-teman ingat teori CD schedule yang di awal materi advance ini, bahwa CD schedule itu dibuat pada saat tanggal ya, pada saat tanggal si parent mendapatkan kontrol atas si subsidiary-nya. Berarti kalau teman-teman lihat di soal tadi dia dapetin kontrolnya itu per tanggal 1 Januari 2022. Maka kita masukin RE-nya pun per 1 Januari 2022. Oke. Nah, per 1 Januari 2022 nilainya adalah sebesar 475 juta. Sehingga nilai 475 kita masukin ke bagian CD schedule-nya ini. Lalu untuk treasury share-nya dibilang ada 44 juta dan ini sebagai pengurangnya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal jumlahin aja nih dari atas ke bawah. Berarti dari 992 kita jumlahin sehingga dapatlah total book value of equity-nya adalah sebesar 1.458 juta. Nah, ini bakal teman-teman kurangin ya sehingga dapetin nilai difference. Berarti nilai total impact value kalian kurangin dengan total book value of equity-nya. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita ibaratnya bayar sebesar 1602 ya. 1602 untuk dapetin barang sebesar 1458. Maka ibaratnya kita rugi ya teman-teman ya. Kita bayar lebih gede ya. Kita ibaratnya rugi, tapi di sini kita nggak ngakuin sebagai rugi kalau jadi schedule, di mana kita akan tulisnya sebagai akun goodwill teman-teman. Di mana terdapat goodwill sebesar 144 juta sehingga balance-nya adalah 0. Oke. Kemudian untuk resiprocity berikutnya teman-teman. Setelah buat CD schedule, maka kita bisa mulai nih membuat elimination di tahun 2022. Di mana jurnal pertama itu adalah terkait dengan jurnal reciprocity teman-teman ya. Ingat seperti yang saya jelasin di pertemuan sebelumnya pas bahas materi ini juga. Kalau metodenya itu cost ya, nggak di materi changes aja ya teman-teman ya. Di materi lain pun, kalau misalkan kalian metodenya cost, maka kalian perlu buat yang namanya jurnal reciprocity, teman-teman ya. Di mana bunyi jurnalnya adalah investment in Darmawan pada beginning RE. Karena kebetulan jurnal reciprocity ini dibuat untuk mengakui selisih ya, selisih RE. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nilai untuk jurnal reciprocity ini adalah kalau di tahun pertama dia aturannya agak beda dengan di beberapa materi slide changes ya teman-teman ya. Kalau materi changes dia agak beda aturan reciprocity tahun pertamanya, di mana kita akan langsung ambil dari angka yang ada di perhitungan revaluasi kita tadi. Di mana kalau di angka revaluasi kita tadi kan kita sebenarnya sudah mengakui ya ada perubahan di dalam RE. Nah, perubahan di dalam RE ini sebenarnya bisa teman-teman masukin ya. Bisa teman-teman masukin di jurnal eliminasi per tahun 2022. Ya, karena masih linear nih. Datanya masih kepake buat di jurnal reciprocity tahun pertama. Oke. Maka kita tinggal jumlahin aja. Berarti tadi 9.500 kita tambahin dengan 24 juta. Maka hasilnya adalah sebesar 33.500. Oke. Nah, teman-teman, sekarang selain membuat jurnal reciprocity, maka kita perlu membuat beberapa jurnal lagi. Di mana seperti kayak materi pertemuan sebelumnya di awal-awal di UTS kemarin, kita buat eliminasi investasinya. Di mana kita masukin ada common stock, kemudian OCC, ya, ada RE, kemudian difference, karena difference-nya di sini indikasinya sebagai kerugian, tapi kita alokasikannya ke akun difference dulu, kita nitip. Di mana untuk common stock-nya nilainya adalah sebesar 992, kemudian OCC-nya sebesar 35, kemudian RE-nya di sini masih mengikuti CD schedule ya, kalau di tahun pertama, di mana RE-nya itu walaupun kita buatnya di akhir tahun, kita tapi tulis RE-nya per tanggal 1 Januari 2022. Kemudian difference-nya sebesar 144, lalu treasury share-nya itu adalah sebesar 44 juta. Nah, sekarang untuk investment-nya. Di mana untuk investment-nya kita bakal jumlahin dulu saldo yang di debitnya.
Kemudian kita kurangin dengan nilai treasury share yang ada, ya, karena treasury share itu sifatnya mengurangi equity. Lalu jangan lupa kita kali dengan 75% teman-teman ya. Kita kali dengan 75% sesuai dengan proporsi kepemilikan parentnya. Ya. Sebenarnya untuk menghitung investment dengan NCI itu mirip-mirip, cuman yang NCI itu ujungnya aja tinggal kita ganti. Dimana masih sama, kita jumlahin yang debitnya, lalu kita kurangin dengan treasury share, kemudian kita kali dengan proporsi NCI, dimana di soal ini sebesar 25%. Oke. Nah, sekarang setelah teman-teman membuat jurnal terkait dengan eliminasi investasi, maka berikutnya teman-teman membuat jurnal terkait dengan alokasi difference-nya. Di mana di soal ini dia nggak ada aturan yang aneh-aneh, di mana semua difference-nya itu dialokasikan ke goodwill. Maka kita masukin goodwill pada difference. Nilainya sama sebesar 144 gitu. Ya. Nah, sekarang kita udah selesai untuk membuat jurnal eliminasi tahun 2022. Maka berikutnya kita akan lanjut ke tahun 2023, teman-teman. Nah, di tahun 2023, teman-teman, kalau kita baca soalnya, sering berjalannya waktu, Sindasari merasa bahwa kinerjanya tidak membuahkan hasil. Sehingga tanggal 7 Agustus 2023, Indasari ini menjual kepemilikan sahamnya atas si Darmawan. Sehingga Indasari mengalami kehilangan kepemilikan sebesar 15% dengan harga per lembarnya dia jual sebesar 4.390. Oke, teman-teman. Sekarang ya, pada saat kita menjual, sebenarnya kita akan mengira-ngira dulu teman-teman ya sebelum kita buat formatnya. Kita kira-kira dulu nih. Terakhir di soal dia bilang, bukan di soal ya, di hitungan kita, di catatan kita, dia bilang bahwa kita punya kepemilikan tuh 75% teman-teman ya. Kita punya kepemilikan 75%. Nah sekarang, di bagian tanggal 7 Agustus dia bilang bahwa dijual kepemilikannya sebesar 15%. Nah kalau teman-teman hitung secara kasaran ya, kita bisa memastikan bahwa kontrolnya itu masih di atas 50% ya. Dimana kalau teman-teman kurangin 75 kurang 15 hasilnya adalah 60. Maka kasus soal 7 Agustus ini akan kita sebut sebagai maintain ya. Maintain atau kita mempertahankan kontrol kita. Nah, pada saat kita membuat istilahnya kita meng-maintain ya, kita kurangin dulu ya sisa kepemilikannya seperti yang saya bilang tadi, 75 dikurangin dengan 15 ya. Yang di-solve-nya kan 15 ya tadi ya, yang di-solve-nya sebesar 15, maka sisa kepemilikan kita 60%, maka kita maintain. Kemudian kita perlu tahu dong ya istilahnya, kita perlu tahu nih berapa sih kira-kira banyaknya lembar saham yang kita jual. Dimana caranya adalah kita kalikan berarti 15%, kita kali dengan 300.000 sesuai dengan outstanding share yang kita hitung di awal-awal tadi. Berarti dapatlah nilainya sebesar 45.000 lembar. Oke. Nah, sekarang setelah kita dapetin fakta terkait dengan sisa kepemilikan dan solve-nya, maka kita bisa buat untuk hitungannya. Ya, ini kurang lebih hitungan format kalau kita maintain, ya. Dimana kita perlu tahu dulu nih teman-teman, berapa cost of share-nya, ya. Nah, saya mau ingetin lagi, sebenarnya yang ada di hitungannya ini, untuk yang maintain itu sebenarnya hanya seputar share yang dijual, ya. Berarti kita hanya akan menghitung cost of share dan teman-temannya sesuai dengan persentase yang kita jual. Berarti base-nya ini semuanya berdasarkan 15%. Ya, ini yang mau saya tekankan teman-teman, base-nya itu sebesar 15% semua. Oke. Nah, sekarang cost of share yang 15% ini, ya, teman-teman kalikan, berarti yang dijual tadi kan 45.000 ya, atau 15%, berarti 45.000, teman-teman kali dengan harga paling terakhir, karena tadi kan pada saat kita dapat kontrol, kita udah revaluasi teman-teman, kita udah revaluasi nilainya, jadi 5340. Oke, berarti 5340, kita kali dengan 45.000, ya. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 240.300.000. Ini cost of share-nya. Kemudian teman-teman ya, tadi kan kita terakhir kali buat updatean terkait dengan RE-nya itu per tanggal
1 Januari 2022 ya teman-teman ya, pertanggal 1 Januari 2022. Artinya setelah 1 Januari 2022 sampai tanggal 7 Agustus ini kita belum buat updatean lagi teman-teman, karena seperti yang saya bilang kita pakainya metode cost. Kita nggak mengupdate investasi kita dari waktu ke waktu. Maka untuk change in RE-nya ya, maka teman-teman tinggal kalikan aja nih ya, tinggal kalikan aja. Berarti kita masukin. Kan kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita mau tahu ya, kalau kita mau tahu perubahan RE ya, perubahan RE di tahun di tahun 2022, maka teman-teman tinggal selisihkan aja nih beginning RE di tahun 2022 dengan beginning RE di awal tahun berikutnya, yaitu tahun 2023. Teman-teman tinggal selisihkan aja. Berarti 407 juta ya, 407 juta kita kurangin dengan 475 juta. Maka kita dapat nanti selisihnya, kemudian kita kalikan dengan banyaknya share ya, banyaknya share yang kita jual, di mana banyaknya share yang kita jual adalah sebesar 15%. Maka kita masukin sebesar 15%. Ya, ingat seperti yang saya bilang tadi, pada saat kita maintain, base-nya itu semuanya berdasarkan kepemilikan yang kita jual, teman-teman. Lalu, sekarang di tahun 2023, kita juga belum update, teman-teman, untuk perubahan RE-nya. Maka, teman-teman, tinggal kalikan aja nih. Berarti, sama aturannya kayak tadi. Berarti kan kita selisihin beginning RE tahun 2023 dengan beginning RE tahun 2024 buat jadi tahun 2023. Maka 321 juta kita kurangin dengan 407 juta, lalu kita kalikan dengan persentase kepemilikan yang kita jual. Cuman teman-teman jangan lupa mengalikannya dengan fraction. Kenapa? Karena kita buat transaksi ini di tanggal 7 Agustus, teman-teman. Artinya kita buat transaksi ini di pertengahan tahun nih ya. Kita buatnya di pertengahan tahun. Kita nggak boleh langsung akuin full 1 tahun perubahannya, tapi kita harus kalikan dulu dengan 7/12. Karena kita mau mengakui perubahan dari tanggal 1 Januari hingga ke tanggal 7 Agustusnya. Gimana kalau teman-teman hitung itu jangka waktunya adalah sebanyak 7 bulan. Maka kita kali 7/12. Oke. Maka dapatlah change in net income-nya adalah sebesar 7525. Lalu tinggal kita jumlahin aja teman-teman ya, sehingga kita dapat carrying value-nya ya. Carrying value-nya sebesar 222575 ya. Ini karena dia rugi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kan alurnya makin tahun setelah tahun 2022 dia makin rugi tuh, makin rugi, makanya nanti change in net-nya juga bakal minus teman-teman. Kemudian selling price-nya ya. Selling price-nya ini teman-teman tinggal masukin aja nih. Tadi kan dia bilang di tanggal ini, di tanggal 7 Agustus dia jualnya sebesar 4390. Berarti 4390 kita bakal kali dengan banyaknya lembar saham yang kita jual, yaitu sebanyak 45.000. Maka dapatlah selling price-nya sebesar sekian dan kita selisihkan dapatlah additional contributed capital-nya. Nah, sekarang setelah teman-teman buat format hitungan ini, maka kita akan buat jurnal ya teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, format hitungan di metode cost itu tidak semuanya kepake untuk perhitungan di jurnal tanggal yang bersangkutan. Ya, maksudnya kalau misalkan kita buat jurnal penjualannya ini, maka kita seperti biasa teman-teman bakal catat cash ya. Dan di sebelah kreditnya ada investment in Darmawan, karena kita jual si investmentnya. Nah, sekarang kita masukin nilai cash-nya sebesar nilai selling price-nya atau implied value-nya sebesar 197.550. Kemudian untuk investment-nya itu adalah sebesar 240.300 teman-teman ya, sesuai dengan cost of share-nya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini muncul selisih ya. Di sini muncul selisih sehingga kita masukin di sebelah debit, yaitu ada akun additional contributed capital. Sebesar selisih dari 240 dikurang 197.550 sebesar 42750. Oke. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman bandingkan dengan metode compound equity, nanti sebenarnya angka additional contributed capital-nya ini bakal sama pada saat kita ngitung dengan metode cost ataupun metode compound equity. Cuman memang jurnalnya yang berbeda teman-teman. Kenapa jurnalnya yang berbeda? Karena metode cost ini tidak mengupdate investasinya dari waktu ke waktu.
Makanya kita pakai investment in Darmawannya itu sesuai dengan harga awalnya, teman-teman. Kita pakai harga yang awal banget sebelum muncul kerugian-kerugian ini. Sedangkan kalau metode corporate equity sebenarnya kalian bakal pakai yang 22575. Sebenarnya kalau corporate equity kalian tinggal pakai angka ini aja. Ya, bedanya di situ. Makanya kalau kalian lihat sebenarnya nggak sinkron antara additional contributed capital dengan additional contributed capitalnya. Ya, karena metode cost seperti yang saya sebutin tadi, dia nggak update. Makanya kita pakainya pun harganya untuk cost per share-nya, bukan yang carrying value. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke jurnal eliminasi, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman lihat, di tahun 2023 pun si Darmawan itu tidak buat jurnal ya. Ini sebenarnya masih di general ya, yang saya tulis ini. Ini masih di bagian general 2023. Nggak ada dividen ya, tidak membagikan dividen, sehingga no entry ini menandakan bahwa memang tidak ada pembagian dividen dari si Darmawan Co-nya. Oke, maka kita bisa lanjut untuk membuat jurnal eliminasinya. Nah, teman-teman, untuk jurnal eliminasinya seperti biasa, kita bakal buat reciprocity-nya. Cuman, reciprocity di soal ini teman-teman harus hati-hati karena dia udah mulai ngalamin kerugian ya, teman-teman ya. Dia udah mulai ngalamin kerugian. Ya, beda kalau soal-soal di kelas kemarin, dia biasanya kenaikan untungnya, ya, kenaikan untungnya yang menurun. Sedangkan kalau di soal ini bukan kenaikan lagi, tapi udah penurunan untuk RE-nya. Makanya nanti jurnal reciprocity-nya teman-teman harus hati-hati. Nah, sekarang kita bakal bikin dulu perhitungan teman-temannya, di mana kita punya reciprocity yang di tahun awal ya, yang di tahun awal itu sebesar 33.500 ya. Kita punya 33.500 di tahun awal. Ini saya buat coret-coretan kasar aja ya, teman-teman ya. Kita punya saldo karena kan sebenarnya reciprocity yang di changes ini kalian bawa-bawa lagi dari tahun sebelumnya. Di mana saldo reciprocity tahun 2022 itu nilainya sebesar 33.500 ya tadi ya, kalau nggak salah. Nilainya sebesar 33.500. Oke, sekarang kita akan mengakui perubahan RE 2023. Di mana kalau teman-teman buat perhitungannya, berarti seperti biasa kalau saya jelaskan tadi, kalau kita mau ngakuin perubahan RE tahun 2023, kalian lihat 2023 dengan tahun 2024-nya. Berarti kalian masukin berarti 321 juta. Kalian kurangin dengan 407 juta. Kemudian kalian kalikan dengan persentase kepemilikan kalian yang tersisa, di mana di soal tadi sisa kepemilikan kalian masih 60%. Ya, dari hitungan kalian tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kita punya saldo reciprocity plus 13.500 ya. Kita punya plus 13.500. Sedangkan perubahan RE kita itu sebesar 51.600. Oke. Nah, maka kalau teman-teman indikasikan sebenarnya gini ya, teman-teman ya. Gini. Ya, saya salah untuk bagi ini. Ini bukan 321, tapi kita masukinnya yang 407, sorry. Kita masukinnya 407 karena di sini kita mau update untuk yang tahun ininya. Ya, tahun 2023-nya. Kita kurangin dengan 475. Oke, maka dapatlah selisihnya sebesar 40.800, sebelah negatif ya perubahannya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kalau teman-teman mau buat jurnal reciprocity, sebenarnya saldo reciprocity ini untuk tahun-tahun awal, teman-teman. Jadi kita ngakuinnya itu walaupun kita buatnya di tanggal 31, tapi kita ngitungnya itu per tanggal 1 Januari 2023-nya. Ya. Makanya tadi saya salah untuk ngambil angkanya, bukan yang 321, tapi kita ambil 407 kurang 475. Ya. Nah, kita kurangin saldonya. Berarti kita dapetin saldo sebesar 40.800 untuk yang perubahan RE tahun 2023-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya, hasilnya pasti bakal minus ya, teman-teman ya. Kalau kita selisih ini, kita tambahin dengan ini. Pasti hasilnya minus. Ya. Ada minus 7.300. Maka kita nggak boleh buat jurnal reciprocity-nya seperti biasa, teman-teman. Di mana jurnalnya investment pada beginning RE. Ya, karena kalau investment pada beginning RE itu menandakan bahwa ada
penambahan laba, sedangkan yang terjadi di sini rugi. Maka teman-teman akan buat jurnal, berarti bunyi jurnal tinggal kita balik aja nih dari reciprocity biasa. Berarti kita masukin beginning RE pada investment in Darmawan. Oke. Nah, untuk nilainya ya sama dengan yang tadi saya sebutin di format hitungan kasar ini, di mana kita masukin reciprocity dari tahun sebelumnya, ada 33.500.000, kemudian kita tambahin dengan 407 juta, kita kurangin dengan 475.000, karena seperti yang saya bilang, kita ngakuinnya per tanggal 1 Januari 2023, jadi kita selisihnya dengan tahun sebelumnya, kemudian kita kali dengan berapa persentase kepemilikan kita yang sisa, yaitu sebesar 60%. Oke, itu untuk reciprocity-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba buat jurnal eliminasi investasi seperti biasa. Ya. Jangan eliminasi investasi dulu. Kita bakal buat jurnal untuk change in RE yang di tahun 2022 sama tahun 2023-nya. Ya. Di mana di tahun 2022-nya itu kita bakal buat jurnalnya adalah beginning RE pada additional, ya, beginning RE pada additional contributed capital. Jurnalnya bisa seperti ini karena terjadi kerugian, teman-teman, ya, terjadi kerugian. Sebenarnya akun beginning RE ini kalau kita buatnya untuk tahun berjalan, ya, ini kan beginning RE berarti bawaan tahun berikutnya ya, teman-teman, ya. Sebenarnya akun kalau misalkan kita pakai di tahun berjalan itu akunnya adalah loss, ya, loss on sale, ya. Loss on subsidiary sold, ya. Loss on subsidiary sold. Loss on subsidiary sold. Nah, ada kata loss, berarti loss ini nggak boleh lagi kita bawa di tahun berikutnya, teman-teman. Makanya kita ganti akunnya menjadi beginning RE. Gitu. Kemudian additional ini menandakan bahwa istilahnya itu ada pengurangan lah ya. Ada pengurangan kalau dia di sebelah kredit. Di mana additionalnya itu sebesar 10.200.000. Untuk yang tahun 2022, karena kan sekarang 2023 berarti tahun berikutnya udah masuk beginning RE. Kemudian jurnal berikutnya kita akan buat untuk loss tahun berjalan, ya, change in tahun berjalan, tapi ini loss juga, maka kita masukin subsidiary loss sold, ya, subsidiary loss sold pada additional, akunnya sebesar 7.525. Oke. Kemudian ya, setelah kita buat jurnal yang untuk mengakui perubahan-perubahannya ini, jangan 19 ya, ini tahun 2023. Ini tahun 2023. Oke, 3/2023, ini juga 3 Desember 2023. Berikutnya kita akan membuat jurnal terkait dengan eliminasi investasi, teman-teman, ya. Nah, jurnal terkait dengan eliminasi investasi sama juga dengan yang di tahun sebelumnya, tinggal ikutin aja formatnya. Ya, common stock, ada OCC sesuai dengan di soal, ada RE juga. Cuman RE-nya ini nanti per tanggal 1 Januari 2023 ya, teman-teman, ya. RE-nya per tanggal 1 Januari 2023. Ya. Kita masukkan common stock-nya 992, OCC-nya 35 sesuai dengan di soal. RE-nya itu sebesar 407. Lalu difference-nya kalau kalian lihat CD schedule-nya tadi sebesar 144 ya, 144. Kemudian treasury share-nya sebesar 44 juta, kemudian investment-nya sebesar jumlah dari akun sebelah debitnya, kemudian kita kurangin dengan treasury share, lalu dikalikan dengan persentase kepemilikan parent yang masih tersisa, ya. Jadi jangan dikalikan dengan 75 lagi, tapi di-adjust, teman-teman. Kita kalikan dengan kepemilikan kita yang paling terupdate. Berarti sisanya, ini kan 60%, maka sisanya 40% itu bakal masuk ke NCI. Caranya sama persis, tinggal ganti persentasenya aja. Oke, berikutnya kita akan bikin jurnal untuk alokasi difference-nya. Di mana jurnal alokasi difference berarti goodwill pada difference, tanggal 31 Desember 2023 juga. Dan teman-teman tidak perlu membuat jurnal dividen lagi, ya. Tidak perlu membuat jurnal dividen, eliminasi dividen, ya, karena memang tidak ada jurnal pembagian dividen yang ada di soal, ya, karena di tahun 2023 tidak ada pembagian dividen juga. Yang ini ya tadi, ya, nggak ada pembagian dividen, maka kita nggak perlu buat jurnal eliminasi dividennya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ya, teman-teman, ya, untuk tahun 2024. Yang ini udah tahun 2024 sudah saya kasih border. Sekarang di tahun 2024 ternyata dia ada jual lagi nih, teman-teman. Dia ada jual lagi.
Nah, ini kita perlu hitung lagi nih secara kasar ya. Kita perlu hitung lagi secara kasar. Di mana dia bilang 1 Juli 2024 si Darmawan itu kurang berkembang ya. Dan dia jual lagi, ya dia lepas lagi kepemilikan atas si Darmawan, si Indrasarinya, di mana kepemilikannya hanya tersisa sebanyak 57.000 lembar. Nah, kebetulan di soal ini nilai lembarannya itu gamblang, langsung dikasih tahu teman-teman. Maka sebenarnya kita bisa hitung dulu untuk persentase kepemilikan yang tersisa ya. Tersisa. Caranya teman-teman tinggal kalikan aja, berarti 57.000 sesuai dengan lembaran yang di soal dia bilang masih tersisa. Kemudian kita bagi dengan si outstanding share yang ada di awal tadi sebesar 300.000. Maka sebenarnya kita bisa dapat persentasenya 19% ya. Ini kita pakai hitung kasaran aja teman-teman. Maka sebenarnya nanti di tanggal 1 Juli 2024 itu kita mendapatkan loss control teman-teman ya. Kita loss atas kontrol kita ya. Kita loss control. Maka kalau misalkan kita loss control indikasinya, maka formatnya kita bakal rubah lagi nih teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita akan masukin semua investasi kita ya. Ini berarti kita masukin base-nya itu sebesar 60% semua sesuai dengan kepemilikan kita yang tersisa tepat sebelum kita jual. Baru nanti kita akan melakukan perhitungan untuk yang di sold-nya itu berapa banyak. Dimana di sini ya, sisa kepemilikan kita itu udah dikasih tahu di soal, itu ada 57.000 lembar. Di mana 57.000 lembar itu kalau kita konversi sama seperti hitungan kasar kita tadi sebesar 19%. Tinggal kita bagi aja dengan outstanding-nya. Nah, sekarang ya, kalau kita mau tahu berapa persen kepemilikan yang kita jual, ya, maka kita tinggal istilahnya itu kurangin aja nih teman-teman ya. Kita tinggal kurangin aja kepemilikan kita yang terakhir yaitu 60%. Kita kurangin dengan 19%, sehingga kita bakal dapat kepemilikan yang kita jual itu sebesar 41%. Ya. Kemudian, ya, setelah kita tahu pada satu kepemilikan yang kita jual, maka kita mulai bisa nih hitung untuk format yang menghitung sampai ketemu loss on sale-nya. Ya. Ini kalau di ulangan kalian kosongin aja blank on sale, karena kita nggak tahu ini gain atau loss. Kebetulan saya udah bikin formatnya, jadi saya langsung tulis saja loss di sini supaya nggak makan waktu. Oke, untuk total investment-nya, maka teman-teman masukin nih total investment yang kita miliki ya selama kita memegang sahamnya si Indrasari ini. Ya, sebenarnya bisa aja teman-teman masukin nilai nilai implied value ya, implied value yang sebelum kita dapetin kontrol ditambah dengan tanggal kita dapetin kontrol. Tapi buat main aman ya, sebenarnya kita jumlahin aja dari awal. Jadi kita jumlahin dari awal. Setiap ada muncul investment Indarmawan di general entries-nya kita bakal tambahin ya. Jadi kan di tanggal ini kan ada investment Indarmawan, kita tambahin semua selama ada label investment Indarmawan. Kita tambahin lagi. Ya, kita tambahin semua yang ada label investment Indarmawan. Pada saat dia jual juga kita masukin. Kita update terus nilainya sehingga nanti bakal dapat total investment kita itu sebesar 927.700.000. Atau sebenarnya pakai cara kedua yang tadi saya jelasin, kalian tambahin aja investment pada saat dia dapetin kontrol, kemudian kalian tambahin dengan impact value yang kalian dapetin dari revaluasi, kemudian kalian kurangin dengan nilai yang dijual tadi ya, nilai yang dijual. Maka sebenarnya nilainya harusnya sama ya. Sebesar 927.700 ya. Kalian tinggal update aja dari atas ke bawah. Mungkin tadi saya kurang satu akun lagi harusnya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian dapetin istilahnya itu berapa total investment kalian, maka kalian istilahnya itu bakal catat ya perubahan RE-nya ya. Perubahan RE-nya dari tahun ke tahun. Di mana perubahan RE-nya itu ada beberapa tahap. Di tahun 2022, di tahun 2023, serta tahun 2024, teman-teman ya. Tahun 2022 ada 3 dan 2024. Nah, untuk di tahun 2022 ya, berarti kita bakal catat perubahan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Caranya adalah
kita sebenarnya bisa langsung ambil ya. Kita bisa langsung ambil dari jurnal reciprocity ya. Jadi jurnal reciprocity yang ada di di tahun sebelumnya, di mana kita ambil aja sebesar 7.300.000 karena nilai reciprocity yang ini merupakan updatean istilahnya. Updatean dari tanggal 1 Januari ya, dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal akhir Desember. Ini sebenarnya harus saya revisi lagi ya. Jadi perubahan RE 2022 supaya kalian nggak salah ini, salah nangkep. Ya. Ini untuk tahun 2022, nilainya sebesar 7.300.000. Kemudian di tahun 2023 ya, di tahun 2023 caranya seperti yang saya jelasin sebelum-sebelumnya, di mana kita bakal selisihin ya, kita bakal selisihin perubahan RE di tahun 2023-nya, berarti kita lihat beginning RE 2023 dengan beginning RE 2024-nya. Kita tambahin 1 tahun. Kemudian kita tinggal kurangin 321, kurangin dengan 407 juta, lalu kita kali dengan persentase kepemilikan kita sebelum kita jual, yaitu 60%. Ya, kita yang di bagian atas ini base-nya sebesar 60% semua, teman-teman. Karena kita mau update seluruhnya. Kemudian ada income tahun 2024, ya. Di sini kita jualnya tanggal 1 Juli 2024. Berarti kita akan lihat perubahan RE-nya dengan lihat beginning RE 2024 dengan beginning RE 2025. Maka teman-teman lihat beginning RE tahun 2025 sebesar 189.500 kita kurangin dengan 321. Kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita sebelum kita jual yaitu 60% karena seperti yang saya bilang semua base-nya di sini sebesar 60% semua. Baru kita kalikan dengan fraction karena ini tanggal 1 Juli 2024 ya. Per tanggal 1 Juli 2024 berarti kita harus kalikannya pun sesuai dengan fractionnya sampai tanggal Juli yaitu per 6 bulan. Ya, kita kalikan dengan 6 per 12. Semuanya rugi ya teman-teman ya, karena memang makin tahun ke tahun teman-teman lihat RE-nya itu makin jeblok ya, makin turun. Maka teman-teman dapatnya total carrying value-nya tinggal disam aja dari atas ke bawah, berarti dapatlah 829.350. Nah, sekarang total carrying value of investment sold-nya itu teman-teman tinggal kalikan aja dengan 41%. Ya, 41% dari 60%. Karena teman-teman kan sekarang setelah tahu berapa total carrying value-nya, teman-teman mau tahu berapa carrying value yang teman-teman jual. Di mana yang teman-teman jual di sini sebesar 40%. Maka teman-teman tinggal kali aja 829, kita kali dengan 41, kemudian dibagi dengan 60. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 566.722.500. Ini merupakan ibaratnya itu carrying value dari barang yang kalian jual. Lalu sekarang untuk implied value-nya, ya, kalau implied value gampang teman-teman, tinggal teman-teman lihat dari soal aja. Di mana implied value-nya itu sebesar tanggal 1 Juli itu sebesar 3.500. Berarti 3.500 ya. 3.500 kita kali dengan 41%. Kemudian kita kali dengan 300.000 sesuai dengan outstanding share-nya. Atau kalau misalkan mau dikalikan dulu lembar share yang dijual juga nggak masalah sebenarnya. Jadi 41 kalian kali dulu dengan 300.000 baru kita kali dengan 3.500. Nanti Indian hasilnya juga bakal sama teman-teman. Ya. Oke. Lalu untuk loss on sale sekarang teman-teman lihat. Kita punya barang tuh 566 teman-teman ya. Carrying value kita 566. Tapi dijual di pasaran, dihargai di pasaran itu hanya sebesar 431.500. Maka teman-teman bisa mengindikasikan ada kerugian ya karena barang kita dihargai lebih kecil. Berarti ada kerugian sebesar 136.222.500. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwa ada loss on sale, maka kita akan buat beberapa jurnal. Jurnal pertama adalah terkait pengakuan ya, terkait pengakuan dari penjualan saham ini. Di mana kita terima duit, berarti ada cash, kemudian ada investment in Darmawan, kita akan hapus ya. Kemudian muncul yang namanya kerugian ya. Karena formatnya udah ada, tadi kita udah hitung, berarti kita tinggal masukin aja ada realized loss on sale. Ya, kita pakai akun realized karena memang ini loss yang memang udah terjadi teman-teman istilahnya. Ya. Nah, untuk cash-nya kita masukin sebesar implied value-nya sebesar 430.500, investment-nya sebesar 566 dan untuk realize-nya adalah sebesar 136 sesuai dengan hitungannya kita tadi.
Kemudian jurnal kedua kita buat kayak jurnal reciprocity-nya teman-teman, di mana kita mengakui perubahan RE-nya. Di mana di sini kan kebetulan perubahan RE-nya minus ya teman-teman. Perubahan RE-nya minus mengalami kerugian, sehingga kita akan masukin beginning RE pada investment in Darmawan. Jurnal reciprocity yang biasa kita balik karena dia mengalami kerugian. Ya. Nah, angkanya dari mana? Angkanya teman-teman tinggal jumlahin aja seluruh change in RE yang terjadi ya. Kita jumlahin aja semuanya change in RE yang terjadi. Berarti kita masukin beginning RE parent pada investment in Darmawan sebesar 98350. Kemudian jurnal terakhir adalah kita akan buat jurnal pengandaian teman-teman. Karena kan kita udah dapat nih realized loss-nya sebesar 136.22.500. Kita mengandai-andai. Kira-kira kalau misalkan kita jual sisanya 19% ini, kira-kira berapa banyak ya yang hilang ya? Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, kita buat jurnal pengandaian, kira-kira kalau kita jual 19% ini, kira-kira berapa lagi nih rugi kita gitu. Maka kita akan buat jurnal berarti unrealized loss karena memang barangnya itu belum terjual, maka ada kata unrealized, kemudian kita masukin investment in Darmawan. Ya, kita akan hapus investmentnya karena kalau kita rugi nilai investment kita berkurang. Nah, untuk nilainya gimana teman-teman? Berarti tinggal kita kalikan aja 136 ya, 136.22.500 kita kali dengan 19 ya, kita kali dengan 19 kemudian kita bagi dengan 41. Karena seperti yang saya bilang, kita mau tahu berapa kira-kira kerugian sebesar 19% ini dari kerugian yang sudah terrealisasi sebesar 41. Makanya kita bagi dengan 41. Maka dapatlah nanti hasilnya adalah sebesar 63.127.500. Oke teman-teman, dengan membuat jurnal ini berarti pembahasan problem ini selesai. Ya, kita ke bawah tidak buat eliminasi lagi ya, eliminasi tidak dibuat karena kepemilikan parent ya, kepemilikan investor sudah lebih kecil dari 50% ya, atau di bawah 50%. Makanya kita nggak perlu lagi pusing-pusing buat jurnal eliminasi, dan di tanggal 31 Desembernya pun ya, 31 Desembernya 2024 itu tidak ada dividen, sehingga kita tulisnya masih no entry teman-teman ya, tidak ada pembagian dividen. Oke. Sekian dulu untuk pembahasan mata kuliah akuntansi lanjutan 2 teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sejauh ini selama 1 semester. Kalau misalkan bagi kalian yang mengikuti dari awal, saya ucapin thank you, terima kasih. Apabila selama saya ada kesalahan selama menyampaikan materi Advanced Accounting, baik itu dari Advanced Accounting 1 kemarin sampai Advanced Accounting 2 ini ada mungkin yang kurang berkenan, salah kata, belepotan dan segala macam, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di kesempatan lainnya. Sekian dan bye-bye.